Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bu Ufi. Kali ini untuk pertemuan tanggal 4 Mei 2020, Bu Ufi akan mulai masuk ke materi akuntansi investasi, yaitu kita pada kasus Bank Dana Mulia halaman 25. Kalian bisa sambil ngecek di halaman 25 untuk buku 1. Di situ ada kasus pada Bank Dana Mulia. Nah, ini kaitannya dengan akuntansi investasi. Kebetulan di semester 2 itu ada investasi lancar sama investasi jangka panjang. Lah, kalian nanti bisa buka-buka di channel YouTube Bu Ufi yang dosen akuntansi PHB. Itu ada materi yang berkaitan dengan investasi lancar dan investasi jangka pendek. Kaitannya dengan saham sama obligasi dan perhitungan nilai perolehan, nilai nominal itu di semua itu ada di situ di channel YouTube. Kalian bisa lihat videonya aja nanti langsung. Dan itu cuma sebagai review aja ya. Kalau semisal kalian mau mengerti, Bu, obligasi itu apa sih? Kalian tuh belum tahu. Ya, silakan kalian bisa buka channel YouTube Bu Ufi yang terkait sama investasi lancar dan investasi jangka panjang. Di situ udah ada semua. Tuh. Ya. Kita mulai untuk yang halaman 25 ini. Itu ada jenis investasi. Investasi dalam surat utang, ya. Investasi dalam surat utang itu ada apa aja di situ? Adalah akuntansi untuk investasi dalam surat utang atau obligasi yang diperoleh dan direncanakan untuk dipertahankan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, terus yang kedua itu ada investasi dalam surat saham. Jadi kita itu nanti cuma ada dua, ini kaitannya dengan obligasi, ya, atau surat utang, dan ini dengan saham, jual beli saham. Nanti kita juga belajar tentang jual beli untuk obligasi. Nah, di situ kan pengantarnya banyak banget ya, nggak mungkin Bu Ufi langsung jelaskan. Kalian bisa baca sendiri. Kalian sebelum mengerjakan, tolong dibaca pengantarnya dulu. Jadi kalian mengetahui apa maksud dari soalnya gitu. Nah, Bu Ufi akan mulai dari kasusnya itu di halaman 25, 26 itu pengantar. Terus kita mulai kasus itu di halaman 27. Di poin transaksi-transaksi yang berhubungan dengan investasi yang terjadi selama tahun 2010 adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk pada tanggal yang nomor pertama ya, pada tanggal 1 Oktober 2010, Bank Dana Mulia membeli 15.000 lembar obligasi yang dikeluarkan oleh PT Jaya Margaria, sebuah BUMN yang cukup populer di Indonesia. Nilai nominal obligasi tersebut adalah sebesar 1 juta per lembarnya dengan tingkat bunga 12% per tahun. Bunga dibayarkan pada setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Oktober 2015, berarti jangka waktunya itu udah 5 tahun. Pada tanggal 1 Oktober 2010,
tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 10% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah kas yang harus dibayar oleh Bank Dana Mulia ditentukan berdasarkan nilai tunai dari nilai jatuh tempo ditambah nilai tunai dari bunga yang akan diterima selama 5 tahun. Obligasi PT Jaya Margaria tersebut dibeli sebagai realisasi dari rekomendasi Sindaka Konsultan dan obligasi tersebut akan dipertahankan, tidak akan dijual sampai tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 1 Oktober 2015. Lah ini ada investasi obligasi yang tidak akan dijual. Kalian buat jurnalnya itu seperti apa. Nah, untuk penghitungan jurnalnya itu sebagai berikut. Yang ini, yang pertama itu perhitungan harga perolehan investasi obligasinya. Nilai tunai nominalnya itu kan kita 15 lembar obligasi 15.000 lembar obligasi dengan harga 1 juta per lembarnya. Nah, ini namanya present value single sum. Kalian bisa contohnya itu nanti seperti ini. Present value single sum itu, nah, salah satu contohnya itu seperti ini. Nanti tak lampirkan rumusnya ya. Kalian tinggal pengerjaannya itu nanti seperti apa. Dicoba aja. Nah. Nah, sambil ditunggu. Nah, untuk ininya itu present value single sum, kalian bisa cari materinya dulu. Dan ketemunya ini di materi ini itu 0,61391. Terus nilai tunai bunganya ini 6%. Nah, bunganya itu kan 12% per tahun, karena ini 1 Oktober jadi cuma separuh aja bunganya, dikali dengan 15.000 lembar dikali 1 juta dikali dengan ini present value ordinary. Berarti nanti ada dua, present value single sum sama present value ordinary. Nanti tak kasih rumusnya gitu ya. Nah, jadi ketemunya itu sekian. Nah, untuk pencatatan investasinya, jurnalnya itu gini, investasi obligasi sama kas masing-masing 16 miliar ya. 16 miliar 158.207.000. Nah, ini coba udah. Nah, ini di tingkat bunga berapa nanti ketemu. Nah, nanti caranya kayak gini. Kan ini berapa? Tadi 10, bunganya 10%. Tadi I-nya 5%, terus itunya 10. Nah, ketemu ini. Nah, ini caranya ya. Ini cara pengerjaannya. Nanti itu kan I-nya 5%, 5% sama N-nya 10. Jadi 5%. Nah, ketemu 0,6139 itu sama. Cara pengerjaannya nanti seperti ini. Ini namanya present value single sum. Terus yang di bawahnya itu present value ordinary. Berarti nanti ada dua ini untuk mencari yang
0,61391 gitu. Selanjutnya itu udah untuk soal yang pertama ya. Ini jurnalnya. Terus soal yang kedua itu berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Sindika Konsultan, harga beberapa jenis saham di bursa saham memiliki prospek harga yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 2010, Bank Dana Mulia membeli berbagai saham di bursa saham dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga saham berada pada tingkat yang menguntungkan. Tujuan pembelian saham tersebut adalah dalam rangka mendapatkan pendapatan dari perubahan harga saham atau capital gain. Saham-saham yang dibeli tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Berarti PT Cita Karya, Bina Anggara, sama Harmoni Jaya. Nah, ini dari berapa lembar saham yang dibeli, terus ini harga per lembar sahamnya, ya. Terus yang totalnya itu 6 juta itu seperti itu kan biaya perolehan atau total selain harga saham itu komisi broker, fee, biaya-biaya lainnya untuk memperoleh saham itu. Kalau di total dari ketiga saham ini itu totalnya 7.590.000. Itu dari 6 juta ditambah 875 ditambah 715, ketemunya 7.590.000. Nah, terus ini total sahamnya. Ini biaya beban lain-lain atau biaya beban perolehan surat berharga seperti komisi broker, fee, dan biaya-biaya lainnya. Terus yang ini kasnya, karena kita beli jadi kasnya itu berkurang. Nah, ini untuk mencatat perolehan surat-surat berharga. Yang ini sama kali ya, sama yang tadi mencatat perolehan. Ini soal yang ketiga sama, mencatat perolehan investasi saham. Nomor yang keempat, 15 November itu juga sama, mencatat perolehan surat-surat berharga saham. Terus yang ke tanggal 28 Desember itu PT Harmoni ya. Berarti ini lanjutannya. Ini PT Harmoni. Tak bahas dulu. Pada tanggal 15 November 2010, Bank Dana Mulia kembali melakukan pembelian saham PT Harmoni yang sebanyak 10.000 lembar dengan harga nih ditambah komisi broker sebesar 845. Pada tanggal 10 Desember Bank Dana Mulia membeli lagi. Berarti ini dua transaksi dalam satu nomor, yaitu pada tanggal 15 November ya. Sama caranya dengan yang di atas. Makanya Bu Uvi nggak tak lanjut lagi karena nanti terlalu banyak durasinya. Intinya sama aja gitu, sama yang di atas pembelian saham gitu ya. Terus yang ini itu PT apa nih? Perhitungan dividen yang diterima dari Bank Arta Prima. Ini berarti masuknya di mana? Yang kasus di atas. Nah, ini yang tanggal 1 November itu ada membeli saham Bank Arta Prima ini untuk perhitungan dari dividennya. Nah, ini nanti mencatat piutang dividen.
Selanjutnya pada tanggal 28 ya. Pada tanggal 28 Desember 2010 berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Sindika Konsultan, Bank Dana Mulia membeli berbagai macam surat obligasi dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga obligasi berada pada tingkat yang menguntungkan. Tujuan pembelian obligasi tersebut adalah dalam rangka mendapatkan pendapatan dari perubahan harga surat obligasi atau capital gain. Pada tanggal 28 Desember 2010, tingkat bunga pasar yang berlaku adalah 10%, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah kas yang harus diterima oleh Bank Dana Mulia ditentukan berdasarkan nilai tunai dari nilai jatuh tempo ditambah nilai tunai dari bunga yang akan diterima selama 7 tahun. Surat obligasi yang dibeli tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Nah, ini caranya sama kayak yang nomor 1. Jadi tidak perlu dijelaskan kembali. Pokoknya caranya itu sama. Itu yang kayak yang tadi nomor 1 pakai present value single sum. Coba dicek benar nggak kalau misal 10% sama N7. Nol koma 5132 ya, sama ya, ini juga sama. Nanti bisa dicek di present value single sum-nya. Ya, ini pencatatannya ya sama dengan yang soal nomor 1. Terus perhitungan laba rugi. Nah, pada tanggal 31 Desember 2010 diperoleh informasi mengenai harga pasar per lembar untuk saham dan obligasi yang dimiliki Bank Dana Mulia sebagai berikut. Obligasi PT Jaya Margria, PT Mandiri, Medco, PT Cita Karya, Bima Anggara sama Harmoni. Harga perolehan itu berarti tadi pada saat awalnya itu. Terus harga pasarnya. Jadi kita itu mengalami kerugian apa keuntungan itu. Laba atau rugi surat-surat berharga belum direalisasi itu sekian. Nah, ini halaman 28 ya. Jadi gini, saham yang dimiliki kita kan cuma 3 ini ya, yang tadi dibeli. Lah harga perolehannya itu sekian. Tadi yang di atas, ternyata harga pasarnya itu sekian. Berarti kita mengalami apa? Ya, rugi atau untung gitu. Ini pencatatannya. Yang ini juga caranya sama. PT Mandiri, Petco Oil, kalian dicek harga perolehannya itu berapa sama harga pasarnya. Harga pasar lihatnya di halaman 28. Kalau harga perolehan ini tadi di soal ketika pada saat membeli itu kita menghabiskan berapa sih gitu. Ini jurnalnya. Udah. Nah, selanjutnya yang ini nanti buat video part 2-nya ya. Jadi nanti kita dibagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama itu yang tadi, yang video ini part 1. Nanti selanjutnya yang ini itu kita lanjut di part 2-nya. Oke. Coba kalian kerjakan sendiri dulu. Nanti kalau misal ada yang mau
didiskusikan, silakan di Google Classroom untuk materi Bank Dana Mulia ya. Itu nanti kita didiskusikan di GC, tapi ini yang part pertama jadi kalian dicoba dulu, nanti yang minggu depan part kedua sekalian pengumpulan untuk keseluruhan gitu. Berarti minggu ini nggak usah dikumpulin dulu, mengumpulkannya sekalian nanti part kedua minggu depan. Oke, terima kasih semuanya, selamat belajar, stay at home. Oke.